Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pak Guru doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran pendidikan agama Islam dan filosofi untuk kelas 3. Baik anak-anak, sebelumnya mari kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, silakan disimak pembahasan soalnya. Soal nomor 1, lafal di atas dibaca titik-titik. Fasholli li rabbika wanhar. Kira-kira yang mana? Itu yang B ya. Fasholli li rabbika wanhar. Soal nomor 2, surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Nama Al-Kautsar diambil dari ayat pertama yang artinya adalah titik-titik. Al-Kautsar itu artinya adalah nikmat yang banyak. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3, perintah sholat dan berkurban dalam surat Al-Kautsar ayat kedua bagi manusia adalah sebagai bentuk rasa titik-titik kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Jadi bentuk rasa apa anak? Bentuk rasa syukur. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4, berikut ini yang bukan perintah dalam surat Al-Kautsar adalah titik-titik. Jadi yang bukan yang mana? Itu berpuasa. Tidak ada ya dalam surat Al-Kautsar tidak perintah berpuasa. Itu fasholli li rabbika wanhar, perintah mendirikan sholat dan bersyukur atas nikmat. Soal nomor 5, semangat belajar dan memperhatikan penjelasan guru merupakan pengamalan dari keyakinan Asmaul Husna titik-titik. Nomor 5 itu yang mana kira-kira? Yaitu Al-Alim ya, Maha mengetahui. Itu adalah pengamalan dari si Asmaul Husna Al-Alim. Contohnya adalah dengan semangat belajar dan memperhatikan penjelasan. Soal nomor 6, ilmu yang dimiliki oleh manusia akan menghantarkan pada iman dan titik-titik. Pada iman kenapa anak? Yaitu amal soleh ya. Jawabannya adalah B. Soal nomor 7, Alif berdoa dengan suara lembut dan pelan-pelan, bahkan orang lain tidak begitu jelas mendengarnya. Hal ini Alif mengamalkan keyakinan tentang Asmaul Husna titik-titik. Asmaul Husnanya apa kira-kira? Yaitu As-Sami ya. Karena Allah Maha mendengar. Jadi Ali berdoa dengan suara lembut dan pelan-pelan. Soal nomor 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Maha mendengar hamba yang berdoa dan minta kepadanya. Kira-kira apa? Nomor 8 yaitu meminta. Jawabannya adalah D. Soal nomor 9, Askia membantu nenek menyeberang jalan. Dia tidak mengharapkan imbalan apapun. Hal ini menunjukkan bahwa Askia telah berperilaku titik-titik. Berperilaku apa anak-anak? Yaitu ikhlas. Di sini Askia tidak mengharap imbalan. Jadi perilakunya namanya adalah ikhlas. Soal nomor 10, berikut ini yang termasuk perilaku ikhlas adalah titik-titik. Yang menunjukkan perilaku ikhlas yang mana kira-kira? Jawabannya yang mana anak-anak? Yang termasuk perilaku ikhlas? Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, Arya membantu ayah di rumah dengan harapan diberi uang saku lebih. Ikhlas tidak kan? Kemudian Iqbal rajin belajar karena suka dipuji neneknya. Ikhlas tidak bukan? Kemudian Rama mengerjakan tugas sekolah dengan menggerutu. Jadi ikhlas tidak kan? Kemudian
Yang D, wonten membantu kakak karena ingin mendapat imbalan. Ikhlas tidak ini? Tidak ya, berarti kira-kira jawabannya ada nggak di sini? Jadi jawabannya tidak ada. Seharusnya yang D ini wonten membantu kakak karena tidak ingin mendapat imbalan. Itu mungkin jawabannya seperti itu ya. Jadi untuk nomor 10 ini bonus. Soal nomor 11. Memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbuatan titik-titik. Memohon kepada selain Allah itu namanya apa? Yaitu syirik. Jawabannya adalah A. Nomor 12. Zikir bisa dilakukan setiap saat, tidak hanya setelah sholat. Zikir secara bahasa artinya titik-titik. Zikir itu artinya adalah mengingat. Jawabannya adalah C. Soal nomor 13. Doa dan zikir membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa artinya titik-titik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa artinya adalah memohon. D. Soal nomor 14. Tujuan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar diri menjadi titik-titik. Artinya menjadi apa? Itu menjadi tenang. Jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut titik-titik nikmat. Ya, namanya apa nana? Yaitu kufur. Kufur itu orang yang tidak mau bersyukur. Soal nomor 16. Meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titik-titik. Yuk, namanya dengan apa? Yaitu dengan hati ya. Meyakini itu kan dalam hati. Berarti meyakini bahwa semua nikmat Allah itu berarti cara bersyukur dengan hati. Soal nomor 17. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya bersyukur dengan lisan, yaitu mengucap titik-titik. Kalau bersyukur dengan lisan yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada para rasul. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah titik-titik. Yuk, Nabi Ibrahim itu kan dibakar. Jadi yang mana kira-kira? Itu tidak hangus dibakar api. Jawabannya adalah D. Soal nomor 19. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah pada masa pemerintahan Raja titik-titik. Nabi Ibrahim hidup pada zaman Raja siapa? Raja Namrud. Jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Ibadah kurban dilakukan seluruh umat Islam pada waktu titik-titik. Menyembelih hewan kurban itu dilaksanakan pada saat apa nana? Hari raya kan? Idul Adha. Jawabannya adalah A. Baik anak-anak, kita lanjutkan yaitu Romawi nomor 21. Nomor 21. Surat Al-Kautsar diturunkan setelah surat titik-titik. Surat Al-Kautsar itu diturunkan setelah surat apa? Yaitu Al-Adiyat. Soal nomor 22. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan titik-titik. Lanjutan arti surat Al-Kautsar ayat kedua tersebut adalah titik-titik. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi yaitu berkurban lah. Soal nomor 23. Pengetahuan manusia terbatas, sedangkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala titik-titik. Bagaimana? Yaitu tidak terbatas. Soal nomor 24. Asmaul Husna As-Sami artinya titik-titik, maha
apa namanya mendengar ya. Soal nomor 25. Ikhlas adalah perbuatan yang hanya mengharap ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 26. Beramal dengan tujuan agar orang lain mendengar amalannya dan memujinya disebut apa? Itu disebut sum'ah. Ya, nama perbuatannya itu sum'ah. Soal nomor 27. Kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan memanjatkan titik-titik setiap selesai sholat. Setelah selesai sholat, setelah berzikir, apa yang kita lakukan? Yaitu memanjatkan apa anak doa. Soal nomor 28. Membaca kalimat thayyibah merupakan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titik-titik. Dengan apa? Dengan tulisan. Soal nomor 29. Kalimat thayyibah alhamdulillah disebut bacaan titik. Namanya apa nana? Yaitu tahmid ya. Soal nomor 30. Salah satu adab ketika berdoa adalah dengan menengadahkan titik-titik itu atau mengangkat apa nama? Itu kedua tangan ya, kedua tangan itu diangkat ya. Kita memohon kepada soal nomor 31. Menggunakan anggota tubuh untuk aktivitas positif adalah sikap syukur dengan titik. Syukur dengan apa? Dengan perbuatan ya, bentuk syukur dengan perbuatan itu menggunakan anggota tubuh untuk berbuat kebaikan. Soal nomor 32. Orang yang banyak bersyukur hatinya akan merasa titik-titik. Bagaimana hatinya? Yaitu tenang dan tentram. Soal nomor 33. Nama ibu dari Nabi Ismail alaihissalam adalah titik-titik. Namanya siapa? Yaitu Soal nomor 34. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar titik-titik yang artinya bapaknya para nabi. Yaitu bapaknya para nabi, berarti Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Soal nomor 35. Karena ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Ismail dengan seekor titik-titik ketika hendak dikorbankan. Menggantinya dengan seekor apa namanya? Itu domba. Baik anak-anak, kita lanjutkan Romawi 3 nomor 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali nikmat kepada manusia. Sebutkan 3 nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Nikmat sehat. Kemudian apa lagi? Nikmat bernafas. Kemudian apa lagi? Nikmat berjalan. Coba kalau kalian sehat, kira-kira bisa melakukan perbuatan baik nggak? Bisa kan? Kalau nggak sehat gimana? Kan repot. Kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari hari. Misalnya kita mau beribadah juga akan susah. Kemudian nikmat bernafas, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oksigen sehingga bisa bernafas. Kalau tidak bisa bernafas, kita harus ke rumah sakit. Kemudian bisa juga Allah mengambil nyawa kita karena kita bisa bernafas. Kemudian nikmat berjalan. Banyak orang tidak bisa berjalan, harus berada di kursi roda, dan dengan berjalan kita bisa beribadah ke masjid. Ya. Itu adalah contoh dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Soal nomor 37. Jelaskan 3 ciri-ciri orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar.
Apa ciri-cirinya? Pertama, tidak ragu dalam berdoa. Kita harus optimis doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa anak? Optimis, percaya diri, yakin. Kemudian mendengarkan hal yang positif. Kita mendengarkan hal-hal yang positif saja, yang tidak baik kita tidak boleh mendengarkan. Contohnya kita mendengarkan hal-hal Al-Quran, kita tidak boleh mendengarkan orang yang menggibah dan sebagainya. Soal nomor 38, tunjukkan 3 contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perilaku ikhlas? Ikhlas beribadah. Contohnya ketika kalian mau beribadah, tidak usah disuruh orang tua. Ketika sudah adzan, segera ambil air wudhu, kemudian sholat. Kemudian ikhlas membantu orang tua. Kita membantu orang tua jangan mengharap imbalan. Kemudian ikhlas mengerjakan tugas. Kalau diberi tugas oleh bapak ibu guru, silahkan dikerjakan, karena kalau tidak dikerjakan kalian tidak akan mendapatkan yaitu nilai. Kita kerjakan dengan ikhlas supaya terasa ringan. Kemudian ya, ada 3 ciri-cirinya. Kemudian nomor 39, jelaskan jika ada berzikir dan berdoa. Bagaimana cara berzikir dan berdoa itu? Yang pertama apa? Yang menengadahkan kedua tangan. Kemudian apa lagi? Dan tidak tergesa-gesa. Yang lain apa Nana? Dengan suara yang lembut. Itu adalah adab berzikir dan berdoa. Pertama, menengadahkan kedua tangan ke angkat. Kemudian tidak tergesa-gesa, jangan terburu-buru, dan dengan suara yang lembut, tidak usah keras ya. Soal nomor 40, jelaskan 3 hal yang dapat diteladani dari Nabi Ismail alaihissalam. Yo, apa yang dapat kita teladani dari Nabi Ismail alaihissalam? Pertama adalah rela berkorban. Kemudian apa lagi? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi anak-anak? Sabar dan tabah. Demikian anak-anak pembahasan soal yang singkat ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar dan beribadah. Semoga dengan pembahasan soal yang singkat ini lebih bermanfaat, kalian bisa lebih siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.